Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Diah kemarin, itu dari mulut ada lidah dan ada air ludah. Jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi kita di pencernaan ada tiga namanya, ada pencernaan secara mekanik, ada secara kimiawi atau enzimatis, dan yang ketiga secara biologis. Nah, waktu fisika dasar mungkin Anda sudah dapat bahwa arti dari mekanik itu adalah hanya mengubah tekstur dari besar menjadi kecil, dari padat menjadi halus. Masih ingat nggak apa arti perubahan fisika dan perubahan kimia? Coba satu orang, siapa yang bisa jelaskan apa bedanya? Anggun, Pak. Nah, coba Anggun. Apabila perubahan fisika itu merupakan perubahan yang dapat kembali ke bentuk awal. Sedangkan perubahan kimia itu perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk awal atau ke bentuk semula. Kalau fisika tidak bisa kembali ke bentuk awal. Dulu contoh paling umum waktu SMA apa dicontohkan? Kalau kimia contohnya saat kertas dibakar menjadi abu, itu Kertas perubahan dibakar yang menjadi tidak abu, dapat kimia, kembali. oke. Itu kimia. Kalau fisika itu contohnya pada saat menghidupkan lilin. Itu kan awalnya lilinnya akan meleleh, namun apabila apinya mati itu lilinnya akan mengeras lagi seperti bentuk awal, hanya berubah bentuk. Hanya berubah bentuk ya. Jadi kalau perubahan fisika bisa kembali ke bentuk awal, kalau perubahan kimia tidak bisa kembali ke bentuk awal. Jadi di pencernaan juga begitu. Ada pencernaan secara mekanik atau fisik yang hanya mengubah bentuk. Jadi kalau nasi yang awalnya beratnya mungkin satu butir nasi 3 gram dipotong oleh gigi menjadi 0,1, 0,2 gram. Tapi sifat kimianya nggak berbeda. Tetap nasi namanya, hanya ukurannya yang menjadi lebih kecil. Itu bisa dikerjakan oleh gigi, memotong makanan. Jadi yang daging yang mungkin rendang atau dendeng yang ukurannya sepanjang 3 cm dipotong oleh gigi menjadi panjangnya mungkin jadi 0,2-0,3 cm perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia itu yang mengubah sifat benda, yang mengubah molekul kimianya. Jadi misalnya kalau molekul kimia itu air, apa molekul kimia air? H2O. Kalau misalnya air dikerjakan oleh tumbuhan, jadi waktu fotosintesis mungkin Anda dapat H2O dipecah menjadi H+ dan OH-. Nah, jadi itu sudah perubahan kimia. Jadi susunan kimianya bukan lagi H2O, tapi sudah H+ dan OH-. Jadi pencernaan juga begitu. Kalau yang tadi kita katakan bahwa dendeng yang ukurannya 5 cm menjadi 0,3 cm itu fisika. Tapi ketika dendeng yang sifatnya protein berubah menjadi asam amino, itu sudah perubahan kimia. Nah, tadi kita kembali bahwa di mulut ada dua perubahan. Yang pertama oleh lidah, yang kedua oleh ludah. Ya, lidah itu sifatnya hanya mengaduk, jadi lebih ke perubahan fisika, sedangkan ludah itu perubahan kimia. Karena dia menghasilkan enzim, yaitu enzim Pitialin. ya, enzim pitialin atau amilase yang bertugas mengubah pitialin atau amilum menjadi maltosa. Ya. Ya, jadi amilum itu polisakarida, nanti diubah menjadi maltosa yang namanya adalah disakarida. Apakah disakarida sudah bisa diserap usus? Belum, ya. Disakarida harus diubah lagi menjadi monosakarida. Yang namanya adalah apa? Jadi maltosa akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, glukosa dan fruktosa inilah yang akan nanti masuk ke usus kecil, diserap masuk ke aliran darah, ke pembuluh darah. Jadi ya, konsepnya pencernaan manusia melibatkan 3 mekanisme fisika, kimiawi, dan biologis. Jadi kalau di mulut hanya ada 2, yaitu perubahan fisika menjadi berukuran lebih kecil dan perubahan kimia mengubah molekul atau susunan dari rantai kimia zat tersebut. Nah, ini mungkin logika. Kenapa kira-kira makanan harus diperkecil? Kenapa gigi harus ada dan harus memotong makanan menjadi berukuran lebih kecil? Jadi waktu di kimia mungkin Anda pernah dapat bahwa semakin luas permukaan suatu benda, bidang sentuhnya akan semakin besar. Ya. Jadi semakin luas, maka bidang sentuhnya akan semakin besar sehingga
larutnya sehingga reaksinya akan semakin cepat. Jadi pencernaan juga begitu, dibuat kecil-kecil, nanti enzim itu kan dia akan menyentuh dinding partikel. Jadi kalau partikelnya sebesar bola kasti, nanti yang di dalam bola kasti nggak kena enzim, mubazir dong. Kita sudah beli makanan, mahal-mahal Pizza Hut, ternyata enzim nggak menyentuhnya. Dan akhirnya dikeluarkan tanpa diambil nutrisinya. Paham kira-kira kenapa harus diperkecil? Untuk memperluas bidang sentuh. Semakin luas bidang sentuh, maka reaksi akan semakin cepat. Harapannya ya semua nutrisinya bisa diambil. Tidak ada nutrisi yang mubazir. Ya. Karena enzim tidak bisa masuk ke dalam bola kasti. Enzim hanya bisa menyentuh permukaan luarnya saja. Ya, itu tujuannya kenapa harus dilakukan pencernaan secara fisik, secara mekanik. Oke? Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Konsep dari pencernaan mengubah makromolekul menjadi mikromolekul. Jadi mungkin waktu SMA Anda dapat bahwa 5 unsur makro ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, dan ada air. Ya. Jadi yang makromolekul, karbohidrat, protein, lemak harus diubah menjadi mikromolekul. Yang dalam bentuk dendeng tadi harus diubah menjadi dalam bentuk asam amino. Ya, yang dalam bentuk jagung, yang dalam bentuk ubi kayu, yang dalam bentuk nasi harus diubah menjadi glukosa. Ya, yang dalam bentuk santan, yang dalam bentuk mentega harus diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itulah gunanya pencernaan itu. Ya, sederhana seperti itulah. Bagaimana caranya makromolekul karbohidrat jagung, nasi, ubi menjadi glukosa. Bagaimana caranya dendeng, telur, tulang ya bisa menjadi asam amino. Bagaimana mentega bisa menjadi gliserol dan asam lemak. Kenapa harus diubah menjadi gliserol? Kenapa harus diubah menjadi glukosa? Kenapa harus diubah menjadi asam amino? Tubuh tidak bisa menerima langsung. Ya, karena tubuh tidak bisa menyerap kalau tidak ada bentuk itu. Jadi ukuran dari epitel usus halus hanya bisa untuk yang asam amino, tidak bisa untuk yang protein. Ya, jadi epitel usus halus hanya bisa untuk glukosa, tidak bisa untuk jagung. Semuanya harus diubah menjadi monosakarida. Jadi tujuannya sepertinya sederhana ya, mengubah dalam tanda kutip hanya mengubah makromolekul menjadi mikromolekul. Kenapa harus mikromolekul? Karena hanya mikromolekul yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diserap oleh pembuluh darah. Ini komponen dari gigi. Jadi kalau Anda sakit gigi, kira-kira bagian mana yang sakit itu? 4. Ya, jadi kalau sudah sakit gigi berarti nomor 1-nya sudah hilang. Kemudian yang warna kuning nomor 6 itu sudah hilang. Jadi giginya itu sudah terbuka ke nomor 4. Kenapa kira-kira yang satu itu yang enamel itu? Enamel itu bagian paling keras pada tubuh manusia. Jadi strukturnya itu lebih keras dari tulang. Tapi kenapa kok masih bisa bocor? Kenapa masih bisa habis? Kenapa kira-kira? Jadi struktur paling keras tubuh manusia itu enamel ya. Email gigi. Tapi masih aja hancur, aus. Kenapa kira-kira? Karena kalsium, kalau kekurangan kalsium, itu kalsium dari gigi diambil. Ya, karena ketika kita kekurangan kalsium, maka struktur gigi, struktur tulang itu akan menjadi lebih lunak, ya, sehingga lebih rapuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada yang jawab bakteri. Jadi bakteri itu makhluk luar biasa ya. Jadi email sekeras itu bisa mereka makan. Ya, sama seperti lumut yang hidup di batu karang ya. Jadi walaupun dalam struktur yang sangat keras, yang sangat susah untuk hidup, tapi ketika ada sisa makanan tertinggal di gigi, ya ada kotoran di gigi, maka mereka akan makan kotoran tersebut dan juga mereka akan merusak gigi. Apalagi kira-kira yang ketiga? Bakteri, kekurangan mineral, dan yang ketiga biasanya adalah
yang banyak itu biasanya ini ya, kita banyak makan zat asam. Jadi asam itu sifatnya dia melunakkan gigi. Jadi makan cuko Palembang, makan mangga muda, makan apa lagi. Jadi asam itu dia akan melunakkan email. Jadi kalau barusan makan asam, jangan dulu sikat gigi, ya, karena giginya lagi dalam keadaan rapuh. Nanti kalau disikat malah makin habis emailnya. Nah, ini gambar dari gigi manusia dewasa. Umur berapa kira-kira lengkap seperti ini? Gigi lengkap manusia dewasa itu 32. 32. Ya. Umur berapakah 32 itu lengkap? Gigi ke-16, third molar itu tumbuh pada usia 17 sampai 21 tahun. Ya. Jadi mungkin ukuran sekarang ada mungkin yang sudah lengkap 32, ada yang baru mungkin sampai ke 28. Jadi gigi yang nomor 1, nomor 16, nomor 32, dan nomor 17 belum muncul. Ya. Kalau saya dulu nggak salah, saya munculnya itu umur 22-an. Ya, jadi lengkap 32 gigi. Dan di situ ada saya buat rumusnya 2123 ICMP. Apa itu artinya? Yang di bawah itu kan lihat ya. 2123 ICMP. Apa artinya? Struktur gigi kita itu 2 gigi seri, 1 gigi taring, 2 gigi geraham depan, dan 3 gigi geraham belakang. Jadi kalau mulut kita bagi 4, ini kan bagi 2, atas, bawah. Kemudian kita bagi 2 di tengah, jadi 4 bagian kan ya, kiri, kanan, atas, bawah. Nah kalau kita bagi dari sini misalnya ke arah pinggir, maka susunannya 2 seri, 1 taring, 2 geraham depan, dan 3 geraham belakang. Makanya saya buat rumusnya di situ, 21, 23. Kali berapa sisi tadi? 4. Jadi totalnya 8 kali 4. 21, 23 itu kan 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3, 8. Kali 4 sisi, 32. Apa arti ICMP? Incisipus, caninus, molar, dan premolar. Ya. Gigi seri, gigi taring, geraham depan, dan geraham belakang. Geraham Oke. belakang. Ya, kita lanjut. Ini ludah. Jadi walaupun dianggap tak dianggap, ya ludah ini berperan sangat penting. Jadi kalau tidak ada air ludah, kita tidak bisa berbicara. Tidak ada air ludah, pencernaan tidak bisa berlangsung. Tidak ada air ludah, bakteri mudah masuk ke sistem pencernaan. Tidak ada air ludah, apalagi. Jadi banyak sekali fungsi pencernaan air ludah. Bukan hanya di sistem pencernaan, tapi juga ya ketika berbicara untuk sistem antimikrobial, ya itu ada fungsi proteksi, bisa lihat ada enzim lisosim di situ. Jadi walaupun mangap lama-lama, ada spora masuk ke tubuhnya, ada ulat masuk ke tubuhnya mungkin, ya kecil kemungkinan masuk ke sistem pencernaan karena ada antimikrobial yang terdapat di ludah. Ada fungsi lubrikasi, jadi biar mulutnya tidak kering. Jadi ketika berbicara bisa karena ada fungsi lubrikasi. Dan juga untuk stimulus pertumbuhan dari mikroorganisme. Ya. Itu fungsi dari ludah. Kita sudah bahas waktu struktur hewan. Ada berapa kelenjar penghasil air ludah? Ada 3. Ada 3, yaitu parotid. Apa lagi? Submandibular dan Submandibular, sublingual. Submandibular. Ya, ada 3, parotid, sublingual, dan submandibular. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.